tuh di sini belajar bareng sama anak internasional lainnya. Jadi dari berbagai kultur, berbagai negara. Aku ini gitu yang dicari kayak studying abroad tuh memperkaya kultur, pengetahuan kulturnya. Aku kalau misalnya nggak nanya ke Sun Education, kayaknya aku nggak akan tahu kalau misalnya ada jalur yang lebih mudah, yang memudahkan aku untuk pathway-nya. Jadi kalau Oke. misalkan kita start dulu dari International Year One, mumpung karena Zara melakukan International Year One. Jadi International Year One. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di Talk to Talk bersama aku Kemal. Hari ini kita akan kembali membahas informasi menarik seputar kuliah ke luar negeri. Untuk teman-teman yang mungkin lagi ada plan untuk kuliah ke UK dan mungkin penasaran, pathway itu apa, persyaratannya apa aja, jangan khawatir, kita akan bahas hari ini lebih dalam lagi sama-sama. Aku nggak sendirian, aku ditemani oleh dua orang temanku. Yang pertama ada Zara, yang merupakan mahasiswi dari Into Newcastle University, dan ada Sekar, yang representatif dari Into Newcastle University. Pastinya akan dikupas lebih dalam lagi nih mengenai kampus dan perihal tentang pathway dan lain sebagainya. Seru banget ya. Nah, mereka sudah join nih, sepertinya mungkin kita langsung sapa aja ya. Hai Sekar, hai Zara. Halo, Apa kabar semuanya? baik, baik, baik. Oke. Jadi kemarin tuh aku udah sempet kompak beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi sepertinya tuh masih banyak banget nih yang lagi memang persiapan untuk studi atau mungkin masih ragu. So kayaknya kita perlu untuk sharing-sharing sedikit ya informasi tentang studi in UK ini, lebih tepatnya di Newcastle-nya sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, aku coba tanya dari Zara dulu deh. Zara lagi sibuk apa Baik. sekarang-sekarang ini, kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini karena aku udah kayak di pertengahan semester 2, jadi banyak sekali tugas-tugas arsitektur ya. Dan juga kalau aku ada kegiatan-kegiatan di luar dari kampus juga, kayak misalnya kegiatan PPI dan segala macamnya gitu sih. Itu kesibukan aku akhir-akhir ini. Berarti kan Zara tuh sekarang sedang menjalani masih pathway berarti ya di Into Newcastle University. Berarti kan nanti in the future kamu akan masuk Newcastle University. Ambil programnya apa kemarin ya? Architecture, aku yang Arsitektur. International Year One. Wow. Oke. Hmm. So far gimana nih experience-nya di UK di Into Newcastle? So far so good sih. Kayak di sini karena aku eh, masuknya tuh jalur pathway ini di Newcastle University. Jadi kita tuh di sini belajar bareng sama anak internasional lainnya. Jadi dari berbagai kultur, berbagai negara. Aku bahkan jadi selain kayak belajar arsitekturnya, aku belajar geografis juga ya. Soalnya kayak tiba-tiba aku kenalan sama orang dari Lituania. Sebelumnya aku nggak tahu Lituania itu di mana gitu kan. Jadi aku juga sambil belajar geografis, oh mereka kulturnya kayak gini, mereka backgroundnya kayak gini, itu jadi eye opening sih buat aku. Kayak ini gitu yang dicari kayak studying abroad tuh memperkaya kultur, pengetahuan kulturnya itu sih kalau buat aku. Nah, apa sih pertimbangan awal dan kenapa sih kamu tuh mau milih arsitektur dan kenapa harus di Newcastle gitu? Kalau aku personal, aku emang dari dulu mau masuk arsitektur atau jurusan seni lainnya karena emang interest aku di situ. Terus emang dari dulu aku pengen kuliah di luar negeri, terutama di Eropa. Jadi udah sering research tentang kuliah di luar negeri itu seperti apa dan segala macam. Dan waktu itu aku dibantu juga sama Sanedu. Dan aku tuh tahu ada pathway program ini tuh dari Sanedu. Aku kalau misalnya nggak nanya ke Sun Education, kayaknya aku nggak akan tahu kalau misalnya ada jalur yang lebih mudah, yang memudahkan aku untuk study abroad. Apalagi S1 tuh susah banget buat dapetin kayak bisa study abroad karena kan kurikulumnya beda, terus kayak banyak yang, apalagi aku bukan dari international school kan di Indonesia juga dari negeri biasa, jadi kayak aku nggak tahu
apa itu IB test, aku nggak tahu apa itu A level dan segala macam. Terus waktu itu udah hampir aku mau tes A level karena aku kira kayak oh kayak UTBK aja kali ya gitu. Terus ternyata tidak ya. Terus untungnya aku diperkenalkan kepada Into Newcastle sama Sun Education. Terus ya udah akhirnya saya di sini dan bahagia. Nah, kebetulan kan ada Sekar juga nih sebagai perwakilan di Newcastle University. Mungkin teman-teman di luar sana masih banyak yang bingung nih Sekar. Pathway itu Ya. apa, Year One tuh apa, dan intunya sendiri juga mungkin masih banyak yang belum familiar gitu. Nah, bisa jelasin sedikit nggak sih tentang beberapa hal tadi? Jadi Into itu basically institution yang provide pathway program buat international student yang mau sekolah ke luar negeri. Jadi baik itu buat bachelor atau S1 atau master S2. Buat undergrad atau S1, kita tuh ada dua macam pathway. Yang pertama International Foundation sama International Year One kayak Zara. Jadi Hmm. foundation itu tuh kayak singkatnya A-level, jadi kayak penyetaraan sebelum teman-teman apa namanya melakukan studi S1 di luar negeri. Bedanya sama International Year One ini tuh khusus biasanya tuh bekerja sama universitas. Jadi programnya itu sama dengan eh, tahun pertama di universitas gitu. Jadi kalau kita lihat dari uh, study plan-nya, uh, kalau teman-teman ngelakuin foundation, itu bakal jadi 4 tahun. Jadi 3 tahun undergrad sama 9 bulan foundation. Terus kalau international year one, study plan-nya sama persis sama kayak study di universitas langsung, tetap 3 tahun Nah, gitu. berarti konsepnya si Pathway ini adalah untuk penyetaraan ya, karena kan kalau international student, apalagi kalau di Indonesia yang biasa, apalagi yang memang ambil kurikulum nasional, pasti kan kita, oh sistem belajarnya kok gini, supaya nggak kaget, kita setarain dulu, kita kenalin dengan budaya belajarnya dan lain sebagainya lewat si Pathway ini, kurang lebih gitu ya. Benar, Dan durasinya juga benar. nggak menambah ya, justru ya, jadi masih sama 4 tahun Hmm. untuk undergraduate gitu ya sekarang berarti ya. Benar, 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 benar Oke, banget. back to Zara. As we know kan Zara juga kemarin ini persiapannya juga kan lewat Sun Education tuh. Nah, boleh tahu nggak sih apa sih alasan kamu memilih Sun Education untuk membantu semua persiapan kamu? Dan boleh ceritain sedikit nggak waktu persiapan kemarin nih eh, pasti kan aku yakin struggle-nya juga pasti ada ya dan maksudnya sangat hektik tuh pasti persiapannya. Yang sangat terbantu itu yang paling kamu inget tuh apa gitu? Pada pada saat persiapin apa gitu? Oke, jadi kalau dari experience aku tuh udah, tadi aku bilang aku emang udah research sendiri sebelumnya, karena emang dari dulu aku pengen kuliah di luar negeri. Jadi aku inget banget, pokoknya dari sejak pandemi itu, semuanya aku cari tahu sendiri. Jadi kayak, misalnya aku mau ke University A, B, C, D, terus kayak dari mereka requirement-nya apa dan segala macam. Dan jujur, nyari sendiri kayak gitu tuh, apalagi bagi aku yang masih bocah saat itu aku tidak mengerti gitu ini maksudnya apa kayak aku harus ngapain kayak gitu kan terus eh, terus waktu itu aku tipe orang yang em, selagi masih ada di internet aku cari dulu di internet kayak gitu sampai akhirnya waktu itu salah satu requirements yang semuanya sama ada adalah IELTS. Nah aku dapat kabar dari teman aku kalau Sun Edu itu punya Sun English yang apa bisa les IELTS-nya. Jadi aku waktu itu awalnya tahu Sun Edu itu dari temen aku untuk Hmm. sebenarnya cuma tes bukan tes untuk les IELTS-nya aja. Awalnya tuh kayak gitu. Nah, sampai di titik salah satu yang aku mau tuju si universitasnya tuh membutuhkan kebanyakan butuh A level. Nah, aku waktu itu ya itu tadi aku bilang aku mikirnya A level tuh oh kayak UTBK aja. Jadi waktu itu aku udah siap, aku udah ready mau daftar kayak personal kayak tes A level waktu itu di mana aku lupa. Nah, tapi aku tuh nggak tahu harus take apa namanya pembelajaran apa gitu kan. Terus aku kalau di Bandung, Sun Education Bandung tuh kan si konselornya tuh di lantai bawah, kalau lesnya di lantai atas. Jadi aku waktu itu turun ke bawah, terus nanya ke salah satu konselornya. Terus aku nanya kayak, awalnya cuma nanya yang kayak, oh kak kalau misalnya aku mau kuliah di sini, jurusan arsitektur, aku ngambil A-level yang mana? Aku gitu. Ah, Terus mereka mereka tiba-tiba bilang kayak, Zara kamu ngapain ngambil A-level? Kamu kan bukan dari
international school kata dia gitu. Terus aku bingung kan kayak oh nggak usah ya nggak harus. Aku kira kayak wajib gitu harus semuanya harus pakai level. Terus akhirnya enggak sini sini akhirnya dibantu lah sama mereka Hmm. kayak dikasih tahu sebenarnya tuh ada gini gini gini. Terus ada ada yang ini pathway pakai Into dan awalnya tuh aku yakin banget kalau misalnya aku nggak waktu tuh konsul ke San Edu aku nggak akan tahu itu apa terus Hmm. ngapain sih di Into karena aku pikir kayak langsung aja lah masuk S1 ke universitas mana jadi di situ tuh aku paling terbantu di situ tuh memperkenalkan aku terhadap adanya jalur-jalur lain yang lebih memudahkan aku gitu I itu see. sih. Nah, berarti kan kita udah kebayang ya, kayaknya entry requirements-nya juga banyak orang yang masih belum familiar gitu ya untuk apa sih yang harus disiapin supaya aku bisa masuk. Nah, Sekar, berarti untuk entry requirements yang dibutuhkan untuk teman-teman yang mau masuk ke Into Newcastle University itu apa aja sih? It depends sama pathway-nya. Jadi kalau Oke. misalkan kita start dulu dari International Year One, mumpung karena Zara melakukan International Year One. Jadi International Year One itu basically entry requirement-nya itu either kalau teman-teman tuh punya IB atau A-level atau pernah sekolah di apa udah melakukan studi di universitas di Indonesia untuk tahun pertama, terus itu transkripnya bisa dipakai buat apply buat International Year One gitu. Sama IELTS-nya itu tapi harus spesifik yang UKVI karena itu berguna banget buat bikin visa. Jadi teman-teman nggak usah tes IELTS 2 kali gitu. Hmm. Terus untuk foundation ini bagus banget buat teman-teman yang kayak belum tahu terus ke entry requirement ke luar negeri itu gimana. Foundation ini bisa pakai nilai rapot SMA sekolah. Oke. Mm-mm. Terus sama IELTS, udah itu aja. Sama personal statement, aku lupa. Personal statement tuh juga perlu. Untuk program arsitek, kayak Zara, perlu submit juga portofolio. Gitu. Oke. Itu aja sih, nggak banyak-banyak banget. Nggak sulit sebenarnya ya, gampang ya. Bahkan bisa bisa, bisa pakai rapot SMA kelas 3 ya. Iya, satu, Iya. dua, tiga. Mm-mm. Wah, tuh teman-teman, berarti udah kebayang nih entry requirements-nya gak gitu sulit, jadi mungkin bisa mempertimbangkan Into Newcastle University untuk apa tujuan studi kalian nanti. Nah, Sekar, spill sedikit dong, kira-kira fasilitas apa sih yang teman-teman bisa dapatkan dari Into Newcastle University ini? Nah, ini unik banget buat Into Newcastle karena Into Newcastle ini kan joint partnership sama Newcastle University-nya ya. Mhm. Jadi, once teman-teman enrolled as a into Newcastle students, teman-teman tuh juga considered as Newcastle University students. Jadi, teman-teman bakal punya kartu mahasiswa dari Newcastle University yang bisa dipakai buat akses semua fasilitas universitas. Jadi, kayak library, sport center, bisa join club sama society juga. Jadi kayak Mhm. teman-teman tuh udah punya full experience sekolah di luar negeri Newcastle University Hmm. dari kalian uh, belajar dari Intu gitu. Jadi nggak begitu beda-beda banget kayak ya anak Intu ya bukan anak Uni Ah, gitu nggak sekali. sama ya Aku berarti mau ya. nambahin dikit ya, mau Ah, nambahin dikit soal yang fasilitas itu. Jadi enaknya kalau misalnya udah jadi into student, ternyata kita tuh udah dapat membership sport center. Sementara oh, sementara kalau anak uninya asli, aku waktu itu nanya ke anak uninya asli, mereka tuh bayar sendiri kalau buat dapetin sport apa namanya, pakai fasilitas sport center tuh. Jadi itu enaknya buat anak Indo kayak kita, ya itu tinggal tap aja masuk, kalau yang lain harus bayar dulu kayak gitu. wah, salah satu bocoran nih buat apa teman-teman international student tuh dengerin. Berarti patut dicoba itu teman-teman. Berarti wah Zara udah aku bayang happy-nya saya di sana sih dapat fasilitas bagus. Fasilitiesnya juga aku yakin tuh keren banget di sana. Karena Zara juga kalau teman-teman ada yang follow Zara, Zara sering tuh ya share-share daily activity Iya, selama di kampus tuh, ada di kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Kadang juga ada kayak semacam field trip gitu ya keluar ya dari iya, Intu iya. ya. Tuh, jadi yang penasaran seperti apa mungkin bisa follow Instagramnya Zara atau Sun Education. Biasanya kita share-share juga tuh dalamnya kampusnya seperti apa. Nah, ngomongin tentang fasilitas, aku yakin lah itu banyak kegiatan dan sangat seru. Tapi pernah nggak sih Zara ngerasain kayak culture shock, kangen rumah gitu kan? Itu biasanya kayak gimana sih rasanya dan apa sih yang biasanya kamu hal untuk menanggulangi
rasa tersebut gitu. Oh, culture shock pasti ada banget ya. Apalagi benuanya udah beda banget gitu. Udah nggak ada sepercik-percik Asianya nggak ada gitu kan. Terus kalau di sini culture shock yang pertama mungkin bahasa. Aku ngerasa bahasa Inggris aku tuh not bad gitu, nggak seburuk itu sebenarnya. Tapi kalau udah sama lokal yang di sini, apalagi di sini tuh dia kayak perbatasan eh, Inggris sama Scotland. Jadi lebih kental gitu loh si Hmm. aksennya. Apa namanya? Jordi ya, Jordi aksennya tuh. Dan itu kalau aku dengar mereka ngomong yang kayak aku harus mikir dulu, aku diam dulu, mereka ngomong apa. Terus terus aku kayak kalau misalnya mereka nungguin aku ngomong, aku jadi grogi gitu kayak aduh aku ngomongnya gimana ya, kayak deg-degan kayak gitu. Tapi untungnya orang-orangnya baik, very very nice. Dan kalau Newcastle sendiri dia kayak student city, jadi kayak very very safe buat Hmm. kita sebagai mahasiswa. Terus kayak gampang banget dapat diskon yang kayak gitu-gitu. Terus kalau culture shock lainnya cuaca itu paling paling wah ini mah sangat jauh berbeda ya. Udah mah kayak di sini kan 4 musim gitu. Terus Hmm. apalagi aku nggak pernah experience kayak living di winter gitu kan. Dan yang namanya winter blues tuh beneran ada gitu. Winter winter blues tuh beneran ada dan aku waktu homesick itu pasti ada. Dan itu kejadiannya emang pas lagi winter. Jadi kayak udah cuacanya nggak mendukung, akunya sedih lah, udah lah itu kayak ya gitu. Gitu sih. Nah, kalau dari Intunya sendiri nih sekarang ada nggak sih kayak mungkin komunitas sendiri, komunitas Indonesianya, atau mungkin khusus international student, atau mungkin ada kayak semacam kegiatan untuk teman-teman yang bisa apa ya, lari sejenak dari kepenatan kuliah gitu ya, atau culture shock, atau mungkin ada kayak penyuluhan supaya nggak apa ya, budayanya supaya kita bisa lebih beradaptasi. Aktivitas apa aja sih dari Into Newcastle University biasanya? Jadi Intu tuh punya support team yang oke banget, yang bener-bener perhatiin banget sama studentnya. Jadi kita tuh dari support sendiri, kita ada academic support, ada non-academic support, ada welfare officer juga. Jadi kayak kalau akademik, kalau misalkan students tuh punya struggle buat ngikutin kelas atau gimana, kita tuh ada academic support. Setiap student tuh bakal punya personal tutor namanya. Jadi kalau misalkan ada struggle, ada pertanyaan, nggak bisa ngikutin kelas, tapi kayak takut gitu buat cerita sama guru, dia bisa kayak one-to-one meeting sama personal tutor, kenapa, begini-begini. Kalau misalnya ada reason terselubung, biasanya kayak ntar Hmm. kerjasama sama welfare officer, ntar mereka ngobrol bareng gitu. Kayak Zara yang lagi winter blue gitu, biasanya kita emang udah antisipasi welfare officer kita tuh kalau student bakal ada struggle di winter, pasti begitu pasti ada. Hmm. Jadi mereka udah well prepared dengan support mereka. Kita punya 3 welfare officer di center yang siap siaga buat student, apalagi buat winter pas lagi exam pertama kali Hmm. datang juga student tuh dapat supportnya lumayan oke juga, karena dalam waktu induction week di minggu pertama student datang itu tuh ada kayak pengenalan gitu. Jadi kayak kita punya student experience team yang bakal brief tentang gimana cara registrasi ke dokter, gimana cara join society di universitas, terus gimana how to make the most of your time here at Newcastle as a students gitu. Jadi banyak-banyak banget. Kayaknya Zara lebih bakal bisa cerita gimana supportnya sih. Ya, aku nambahin aja kalau untuk supportnya di sini tuh bahkan ada helpline call karena kan maksudnya em, yang aku sadarin di sini mereka sangat work life balance ya. Jadi jam 5 udah tutup, baru buka jam 9 kayak gitu. Hmm. Jadi kan kayak even welfare officer-nya tuh nggak ada selalu di tempat di intunya. Nggak bisa kayak misalnya aku ada teman aku yang waktu itu butuh helpnya misalnya malam-malam gitu kayak jam 8 itu kan udah tutup kan intunya. Jadi kayak kita nggak bisa datang ke intu. Nah, enaknya tuh di sini tetap ada helpline call-nya. Jadi di waktu aku datang bahkan di kita kan akomodasinya tuh itu emang akomodasi dari Intu. Jadi itu Hmm. eh, semuanya isinya anak internasional semua. Terus pas aku masuk tuh dia udah ada di meja kita tuh ada board
apapun informasinya ada di situ. Dan di situ salah satunya ada nomor yang bisa ditelepon kalau misalnya kita need help, misalnya homesick atau apa, kita tinggal nelfon itu aja. Terus waktu itu experience dari temen aku, pas dia lagi butuh pertolongan banget, dia langsung nelfon itu dan sangat fast respond and everything. Terus dia jadi bisa melewati masa-masa gentingnya gitu. Itu sih. I see. Berarti emang salah satu fungsi Pathway nggak hanya untuk penyetaraan dari edukasinya, tapi mempersiapkan siswa supaya lebih beradaptasi dengan lingkungan barunya gitu ya, atau mungkin struggle di hal tertentu bisa di cover juga sama teman-teman dari Pathway dari Into Newcastle University ini ya. Oke. One last question nih untuk Zara. Zara boleh dong kasih kayak semacam quotes atau pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi persiapan dan mempertimbangkan untuk kuliah ke UK nih. Sedikit dari Zara, silahkan. Oh, dari aku, jangan takut, jangan malu, jangan malu bertanya, apalagi karena if you have the chance, just take it. Dan menurut aku, kalau misalkan udah kepikiran, kalian jalanin aja gitu. Dan tadi aku bilang jangan malu bertanya, dan pas banget, aku juga waktu itu kan akhirnya bertanya ke San Edu dan segala macam. Nah, nanti tanggal 18 April 2024 di Sun Education ada namanya Into Open Day. Jadi kalian bisa langsung nanya ke Intunya. Dan representatif dari Intunya adalah Kak Sekar. Jadi kan bisa langsung nanya ke Kak Sekar. Kalian kan udah kenal nih sekarang Kak Sekar ini seperti apa ya. Jadi lebih santai, nanti langsung tanya-tanya aja apapun yang ada di pikiran kalian. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah terlalu dicemasin, nggak usah dibawa stres, tinggal tanya-tanya aja gitu. Iya. Oke, thank you so much teman-teman untuk waktunya di Talk to Talk kali ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya tentang study in UK. Oke. Oke, thank you so much teman-teman sudah gabung. See you next time ya. Oke, bye-bye. Bye. Itu dia perbincangan seru kita bersama Zara dan Sekar yang ada di Into Newcastle University. Semoga bisa menambah insight teman-teman ya dalam mempersiapkan diri kuliah di UK. Sun Education juga akan mengadakan event Into Open Day di 18 April 2024 di Sun Education Bandung. Nanti teman-teman akan ketemu Sekarnya langsung untuk tanya-tanya seputar persyaratan, lalu persiapannya seperti apa, dan kehidupan di UK itu seperti apa sih. Daftarin diri kalian sekarang juga di link di bawah ini, dan jangan sampai kelewatan. Aku Kemal pamit undur diri, sampai jumpa di Talk the Talk selanjutnya. Sampai jumpa! Mau kemana? Mumpung masih di sini, jangan lupa subscribe dan cek video lainnya juga.